Sahabat beriman, pernahkah kita merasa gelisah di malam hari atau merasa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengganggu kita? Ayat kursi, ayat paling agung dalam Al-Quran, Allah turunkan sebagai perisai perlindungan. Namun tahukah kita, ada waktu-waktu tertentu yang justru dilarang keras membaca ayat kursi, bahkan bisa mendatangkan dosa. Lantas, kapan waktu itu? Dan apa akibatnya jika kita tetap membacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi adalah ayat ke-255 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini sangat dianjurkan untuk dibaca menjelang tidur karena menjadi pelindung dari gangguan setan. Ia juga disarankan dibaca ketika kita menghadapi kesulitan dengan harapan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meski ayat kursi memiliki keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa, ternyata ada waktu-waktu tertentu yang justru dilarang, bahkan haram untuk membacanya. Lalu bagaimanakah sebenarnya kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan membacanya? Mengapa ada waktu-waktu terlarang untuk membaca ayat kursi? Dan apa balasan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut? Sahabat beriman, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat-ayat lain dalam Al-Quran karena mengandung begitu banyak makna yang menyangkut keimanan. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah?" Ubay menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi pertanyaannya. Lalu Ubay menjawab, "Ayat kursi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya seraya bersabda, sementara kegembiraan terpancar dari wajahnya, "Selamat atas ilmumu, wahai Abu Munzir." Sahabat beriman, kita tentu sering membaca ayat kursi. Mari kita perhatikan isi kandungannya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda kantuk dan tidak pula tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui
apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi, lagi maha agung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi adalah ayat paling agung dalam Al-Quran. Hal ini ditegaskan dalam hadis sahih riwayat Muslim ketika Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling agung dalam kitabullah, dan Ubay menjawab ayat kursi. Rasulullah pun membenarkan jawaban tersebut dengan penuh kegembiraan. Adapun sebagian ulama tafsir meriwayatkan bahwa ketika ayat kursi diturunkan di Madinah, para malaikat turun mengiringinya. Bahkan disebutkan berhala-berhala berjatuhan, para penguasa tunduk, dan setan-setan berlarian ketakutan. Riwayat ini dinisbatkan kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Namun perlu dicatat, kisah ini bukan hadis sahih dari Nabi SAW, melainkan atsar yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan hukum, hanya sebagai penjelas kemuliaan ayat ini. Tentang kata kursi, para ulama tafsir berbeda pendapat. Sebagian menafsirkannya sebagai ilmu Allah, sebagian sebagai kekuasaannya, dan sebagian lagi menyebut kursi adalah makhluk Allah yang nyata berada di bawah arsy. Semua ini menunjukkan keluasan ilmu dan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelaslah bahwa ayat kursi bukan hanya sekedar bacaan, melainkan pengokoh tauhid dan pengingat akan keagungan Allah, serta memiliki banyak keutamaan bagi siapa saja yang membacanya. Lantas, apa saja keutamaan ayat kursi? Sahabat beriman, ayat kursi memiliki kandungan yang sangat agung, sehingga banyak sekali keutamaan yang diperoleh bagi siapa saja yang membacanya. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan diiringi oleh ribuan malaikat karena kemuliaannya. Namun, riwayat ini tidak sahih, melainkan hanya atsar lemah yang dipaparkan dalam kitab-kitab tafsir. Keutamaan yang benar-benar sahih antara lain adalah janji perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan selalu menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, terdapat riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan demikian, ayat kursi menjadi sebab datangnya perlindungan Allah, penjagaan dari gangguan jin dan setan, serta menjadi amal yang dapat mendekatkan seorang hamba menuju surga. Adapun waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk membacanya adalah setelah sholat fardu, ketika zikir pagi dan petang, serta menjelang tidur di malam hari. Namun, selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, kita juga perlu mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi agar tidak salah dalam mengamalkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu-waktu terlarang membaca ayat kursi wajib kita perhatikan agar jangan sampai kita mengharap pahala namun justru mendapatkan dosa.
Waktu terlarang pertama saat ruku dan sujud dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan sujud." Hadis riwayat Muslim. Karena ayat kursi adalah bagian dari Al-Quran, maka tidak boleh dibaca pada dua posisi ini. Yang kedua, dilarang dibaca dalam keadaan sangat mengantuk. Imam An-Nawawi menjelaskan, makruh hukumnya membaca Al-Quran ketika mengantuk, karena dikhawatirkan salah baca hingga mengubah makna. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian bangun malam, lalu lidahnya tidak lagi fasih membaca Al-Quran, sehingga ia tidak tahu apa yang diucapkan, hendaklah ia tidur." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Waktu larangan yang ketiga, saat berada di kamar mandi atau toilet. Mayoritas ulama melarang membaca Al-Quran di kamar mandi, karena termasuk bentuk penghinaan terhadap kalamullah. Maka membaca ayat kursi di tempat tersebut termasuk tidak boleh, karena menyalahi adab terhadap Al-Quran. Yang keempat, ketika dalam keadaan hadas besar, baik junub, haid, atau nifas. Orang yang sedang junub, haid, atau nifas diharamkan membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, kecuali sebatas membacanya dalam hati. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai diperselisihkan. Sebagian ulama menilai dhaif, namun jumhur ulama tetap mengamalkan larangan membaca Al-Quran bagi orang junub. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ayat kursi adalah ayat yang sering kita baca dalam kondisi tertentu, bukan hanya di waktu pagi, sore, dan ketika hendak tidur. Namun hal yang paling penting adalah tidak membacanya di waktu yang terlarang. Kita tentu tidak ingin mendapatkan dosa karena salah dalam menentukan waktu membaca ayat kursi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.